Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada, baik yang tergabung dalam platform Zoom, dan jangan lupa kita, ini penting untuk diinformasikan bahwa kegiatan ini juga di-live-kan secara langsung melalui platform YouTube dan Facebook 164 Channel. Jadi selain teman-teman yang sudah mendaftar di dalam Zoom yang sudah ratusan ada di dalam platform Zoom kita, akan ada penonton juga di luar sana yang sedang mengikuti kegiatan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya harap kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat di tengah masa pandemi seperti saat ini. Kadang-kadang memang kita malas, sudah capek pakai masker dan sudah enggan, tapi itu perlu untuk kita lakukan. Ya, ikuti dawuh kiai, ya biasa. Kalau santri ngikuti dawuh kiai. Kata Gusmus harus pakai masker, ya pakai masker. Oke, ini perlu saya jelaskan kembali bahwa agenda kita kali ini adalah Madrasah Teknologi Informasi Tantangan NU di Era Disrupsi Teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini subtemanya di sesi kedua adalah perkembangan dan kompetisi teknologi komunikasi. Jadi kami dari Lembaga Taklifun Nasr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membuat sejumlah rangkaian madrasah teknologi informasi sampai 15 kelas yang sudah kita siapkan semuanya untuk teman-teman Nahdien khususnya dan umat Islam pada umumnya serta warga Indonesia. 15 kali pertemuan yang pada akhirnya kami berharap kita semuanya sebagai kaum Nahdien yang paling banyak di dunia offline itu bisa juga menjadi mayoritas di dunia online. Ini penting sekali agar dakwah-dakwah yang menyebar melalui platform media sosial ini bernuansa Islam wasatiyah, Islam yang memberikan perdamaian, pencerahan yang tidak membuat caci maki dan seterusnya. Untuk memenangkan pertarungan dakwah, untuk berdakwah di platform dunia digital, kita perlu mengetahui apa sih kesempatan-kesempatannya dan tantangan-tantangannya di era teknologi. Dari latar belakang itu, maka lahirlah Madrasah Teknologi yang digagas oleh Lembaga Taklifun Nasr Pengurus PBNU. Nah, ini didukung juga oleh teman-teman di 164 Channel, platform pembuatan video di PBNU, di bawahnya LTN, juga ada NU Online dan Ar-Risalah, majalah Risalah. Serta kegiatan ini disupport oleh Telkom Indonesia. Baik, teman-teman, nama saya Ahmad Rozali sebagai host pada kesempatan kali ini ingin membacakan susunan kegiatan kita. Jadi dari 12.30 sampai 13.00 barusan kita sudah melakukan registrasi peserta yang sudah membuat nomor urutnya namanya menjadi nomor ID, terus kemudian nama dan lalu kota. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, itu memudahkan kita untuk memilih pemenang nanti hadiah-hadiah yang sudah kita siapkan. Lalu sekarang jam 1 kita ada pembukaan, jam 1.30 ada laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Ketua LTN PBNU, lalu kemudian akan ada sambutan oleh Ketua PBNU, nanti dilanjutkan dengan diskusi yang akan dipimpin oleh moderator kita. Ada 2 pemateri yang akan berbicara mengenai perkembangan teknologi komunikasi yang kami harapkan akan memberikan pemahaman kepada kita semuanya tentang bagaimana sih perkembangan saat ini. Apa sekarang perkembangannya sudah sampai mana dan potensi yang bisa kita manfaatkan sejauh apa. Minggu lalu kita sudah diskusi mengenai VUCA tentang ketidakpastian era yang sudah disampaikan dengan baik oleh pemateri sebelumnya, dan sekarang kita akan bicara mengenai perkembangan teknologi.
Setelah dua pemateri menyampaikan, akan ada sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab itu saya berharap teman-teman untuk bertanya, karena pertanyaan terbaik akan diganjar dengan hadiah sebuah handphone. Handphonenya tapi bukan handphone saya, tapi handphonenya handphone yang baru, jadi tenang saja. Nah, selanjutnya, baik Bapak Ibu dimanapun Anda berada, untuk hadiah-hadiahnya sekali lagi ingin saya ingatkan bahwa acara ini berhadiah sebuah handphone dan beberapa merchandise lain serta pulsa yang akan dibagikan kepada 20 orang. Jadi total kira-kira akan ada 25-an orang yang akan terpilih menjadi pemenang pada setiap kali diskusi kita di madrasah teknologi saat ini. Baik, mari kita mulai rangkaian acara ini dari acara pertama, yaitu adalah pembukaan. Untuk kemudian kita sama-sama secara hikmat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Waton. Kepada Bapak Ibu, kami harapkan untuk mengikuti dengan hikmat dan sambil kita berdiri. Baik, mari kita mulai. Pemirsa diminta untuk berdiri semuanya. Nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tujuanmu. Siapa datang mengancammu, kan
budimu. Baik, demikian acara yang secara hikmat kita laksanakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita terhadap bangsa kita yang kita cintai. Hubbul waton minal iman. Demikian kita diajari oleh para guru-guru dan para masyayikh kita untuk mencintai bangsa ini, yang itu merupakan bagian dari keimanan. Baik, untuk itu kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hubbul Waton, Yalal Waton. Mari kita buka acara kita kali ini dengan niat untuk belajar, untuk mencari ilmu agar kita semua semakin relevan, bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita, terutama di era digital ini. Mari bersama-sama membaca surat Al-Fatihah demi kelancaran ini dan demi keberkahan kegiatan kita, dan semoga kita semua mendapat ilmu yang berkah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iya kan. Amin. Terima kasih. Semoga kita tidak ada kendala dari awal sampai akhir. Baik, acara selanjutnya adalah laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Ketua LTN Lembaga Taklif Wan Nasr PBNU, Mas Hari Usmayadi. Apakah Mas Hari Usmayadi sudah bersama kita? Sudah, Mas. Oke, wah menarik sekali. Silahkan Mas, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Rois Am, Ketua Umum PBNU, Ketua PBNU, dan juga para peserta Madrasah Teknologi Informasi yang sudah bergabung dalam majelis ilmu siang ini. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh host Kang Rosali, bahwa betapa kita sangat urgent untuk memahami perkembangan teknologi. Tidak hanya itu saja, namun juga bagaimana teknologi itu melakukan perubahan yang sangat signifikan bagi kehidupan sekitar kita. Jadi itu yang melandasi kita untuk menjalankan acara Madrasah Teknologi Informasi ini. Minggu lalu sudah disampaikan bahwa kita memasuki materi awal tentang distribusi teknologi. Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Renat Kasali. Beliau adalah salah satu guru ya, terutama di Indonesia menjadi guru terkait disrupsi teknologi yang mengubah bisnis, mengubah kehidupan manusia di sekitar kita. Jadi sudah disampaikan juga adanya perubahan seperti contoh bagaimana Gojek dengan merevolusi, mendisrupt bisnis taksi online, bagaimana e-commerce, bagaimana rumah sakit yang sudah menggunakan telemedicine, dan itu insya Allah kita akan kupas satu persatu di tiap sesi. Di tiap sesi minggu ini kita membahas tentang perkembangan teknologi telekomunikasi sebagai basis kita gunakan setiap hari. Jadi setiap hari
sebagaimana kita sadari bersama, setiap hari kita lebih sering membuka HP kita, memegang HP kita. Jadi ini menjadi seolah menjadi nyawa kita, gitu ya. Kalau kehilangan dompet mungkin masih mikir-mikir ya, tapi kalau kehilangan HP itu udah pusing setengah mati, gitu ya. Jadi peserta hari ini pendaftar tadi malam ditutup di posisi 1041. Pagi tadi ada tambahan 45, jadi sekitar 1075 pendaftar. Dan yang sudah bergabung ini ada 320 peserta. Yang ada di waiting list itu ada sekitar 15 orang karena masih menunggu nomor ya, penggantian nomor. Kita berharap acara ini berjalan dengan baik. Kita sudah, pembicara hari ini, sesi kali ini adalah Dr. Eng Ardiono dari ITS Surabaya. Beliau pakar di bidang telekomunikasi. Beliau akan menyampaikan sejarah dari awal sampai dengan posisi saat ini, seperti apa posisinya. Adapun pembicara kedua adalah Bapak Edi Kurniawan. Beliau adalah Vice President Marketing Management PT Telkom Group. Jadi bagaimana pengelolaan pemasaran Telkom Group ada di tanggung jawab dan kewenangan beliau, sehingga nanti ilmunya insya Allah akan sangat bermanfaat dari blue chip company Indonesia, gitu ya. Acara ini juga didukung oleh PT Telkom yang berkenan membantu pelaksanaan kegiatan ini, sehingga kita berharap ada jalinan yang lebih kuat lagi antara kita dengan Telkom sebagai BUMN nasional, gitu ya. Acara ini nanti akan dibuka oleh Pak Judi Ardantoro. Beliau adalah Deputi 4 Kantor Sekretaris Presiden. Beliau bersama Pak Muldoko setiap harinya. Hari ini sudah siap menyampaikan materi pembukaan. Beliau menyampaikan jam 13.30 ya. Cuma ini masih jam 13 lebih 18. Mungkin nanti ada sesi menunggu beliau. Tidak apa-apa, mungkin dibuat kuis-kuis dulu Mas Rosali sambil menunggu beliau, karena jadwalnya jam 13.30. Kita mungkin mulainya kecepatan ya. Jadi mungkin ada 10 menit kita kuis dulu, silahkan nanti. Hadiah pulsa atau apa gitu ya, di souvenir silahkan diisi dulu. Demikian saja dari kami untuk sebagai laporan kegiatan. Kami juga mohon doanya agar kegiatan ini dapat berjalan sesuai rencana, sebagaimana doa Rois Am kemarin dalam pembukaan acara ini. Demikian kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hari Usmayadi, Ketua Lembaga Taklif Wan Nasr, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Ketua LTN, teman-teman. Jadi teman-teman yang dari LTN di daerah-daerah dimanapun Anda berada yang belum ketemu dengan Cak Usma secara langsung, kita panggilan akrabnya Cak Usma kalau di sini. Jadi beliau ini yang selama ini menjadi komando dari NU Online 164 Channel dan majalah Risalah. Baik, sambil kita menunggu, barangkali nanti sekali lagi bagi teman-teman yang saya ingin sedikit mengingatkan lagi, ada beberapa teman yang sudah bergabung namun belum mengganti namanya sesuai dengan
urutan, saya minta untuk menggantinya karena nanti akan ada pengundian hadiah yang akan berdasar pada nomor. Jadi nomor dulu, terus kemudian nama, lalu kemudian kota atau kabupaten. Tanpa ada nomornya, teman-teman mungkin akan ke-skip, tidak akan nyantol nanti pembagian hadiah atau souvenirnya. Kami khawatir demikian. Untuk itu mohon untuk diganti sekalian agar memudahkan kami para panitia untuk melaksanakan kegiatan sekaligus memungkinkan kepada Anda untuk mendapatkan hadiah yang sudah kita siapkan. Ada sejumlah souvenir yang sudah disiapkan, ada pula souvenirnya selain ini ya, ada handphone Redmi 9A, ada power bank, tumbler, payung, kaos, dan handy bag. Lalu kemudian ada pulsa sejumlah Rp1 juta untuk semua peserta yang terpilih, maksud kami. Nah, baik, sambil menunggu sambil menunggu Ketua PBNU dan Deputi 4 Kantor Sekretariat Presiden, Dr. Juri Ardiantoro, saya ingin memulai biar lebih hangat dengan kuis. Kuis ini cepet-cepetan. Pertanyaannya adalah seputar seputar kegiatan kemarin, kegiatan sesi 1. Jadi mungkin teman-teman yang mengikuti sesi 1 lebih berkesempatan untuk menjawab. Pemenangnya adalah dia yang paling cepat menjawabnya dan paling tepat tentunya. Dengan cara menuliskan di chat nanti. Tentu panitia yang terpilih adalah peserta yang terpilih adalah yang sudah mengikuti nomornya, namanya, biar kita nanti tahu bahwa ini sudah terregistrasi. Baik, pertanyaannya adalah apa poin penting yang disampaikan oleh Pak Renal Kasali di dalam materi kemarin? Apa poin penting yang disampaikan oleh Pak Renal Kasali di dalam materinya kemarin? Kita akan memilih peserta terbaik yang memberi jawaban yang tercepat. Jadi, apa poin penting yang disampaikan oleh Prof. Renal Kasali di dalam presentasinya di sesi 1? Nah, ini menarik ini. Ini mulai membangkitkan semangat juang untuk mendapatkan hadiah. Oke. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mengikuti kemarin, saya pikir yang mengikuti kemarin sebagian besar di sini adalah yang mengikuti sesi pertama ya. Jadi ini akan mudah sekali untuk mengingatnya. Kalau mengikutinya tidak sambil tidur tentunya. Tapi kalau sambil tiduran, wah lewat ini. Jadi apa yang poin penting kira-kira yang disampaikan oleh Prof. Renal Kasali di sesi pertama? Oke, kita sambil nunggu. Jadi kemarin ada beberapa penyaji, ada juga kemarin pesannya Rois Am. Wah, masih banyak sekali yang bisa ditanyakan itu. Nah, jadi yang disampaikan oleh Prof. Renal Kasali, poin pentingnya aja. Nanti kita ada beberapa, lalu kita pilih yang terbaik yang mana. Pulsanya untuk 20 orang, hadiah souvenirnya juga lumayan. Jadi oke, kita sudah punya beberapa calon pemenang ini. Kita tunggu sedikit lagi. Saya berharap ada yang terbaik yang merangkum Oke, kita stop sampai di sini untuk hadiah pertama kita. Mari kita cari
Bismillah. Terima kasih. Bagaimana warga Nahdien memenangkan kompetisi mungkin maksudnya dalam era diskusi teknologi. Jadi harus menjadi pemain objek terbuka. Dari dulu teknologi berubah kehidupan, open mind tentang perkembangan teknologi. Saat pemuda Nahdien menguasai era perubahan zaman, tidak lepas dari teknologi, kita harus bisa menghadapi zaman intelijen kecerdasan. Teknologi adalah kecerdasan alam, diskusi ekonomi akan selalu. Wah, ini berat sekali ini. Poin-poinnya sebagian besar dapat tentang teknologi dan perubahan. Tapi menurut oke, kita bungkus di 5 jawaban ini. Ini akan serahkan dulu kepada teman-teman juri untuk memilihnya. Bagaimana Nadia? Oke. Wah, nampaknya kita sudah dapat ini berdasarkan pilihan dari panitia, dan yang paling cepat ternyata wah, ini hadiah pertamanya adalah goes to 010843 Ade Fathur Rahman, Kuningan. Jadi poinnya adalah bagaimana warga Nahdien bisa memenangkan kompetisi dalam era disrupsi teknologi. Oke, jadi Pak Renal Kasali waktu itu memang menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan, lalu kemudian pada poin akhirnya beliau menitik beratkan, mensuggest bagaimana warga Nahdien bisa berakselerasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas, namanya Mas Ade Fathur Rahman dari Kuningan. Oke. Baik, apakah kita masih punya waktu lagi untuk bagi-bagi hadiah atau bagaimana ini? Kalau ini kita cek dulu, apakah Cak Usman, mohon izin, apakah mungkin satu lagi, karena jadwal Pak Juri jam 13.30, ini lagi proses buka, satu lagi Mas. Baik, ya. Pulsa kedua. Nah, pulsa kedua, saya nggak tanggung jawab pokoknya, kalau pulsanya habis terus panitia harus nambah, nanti sudah urusan Cak Usman nanti itu. Panitia siap menanggung lah pokoknya intinya. Pulsa, oke, mainkan. Yang kedua, saya ingin mengajak teman-teman memanggil atau mereview. Nanti gini aja, biar saya nggak bingung. Nanti di dalam kurung dikasih ini ya, dikasih. Saya akan nanya Rois Am tentang apa namanya pesan Rois Am. Mohon diawali dengan begini, dengan dalam kurung Rois Am, agar nanti tidak nyambung ke sama yang di atasnya. Oke? Siap ya teman-teman ya? Apa poin atau apa pesan utama yang disampaikan Rois Am dalam apa namanya pengantar di sesi pertama ketika pembukaan? Monggo. Ini pulsa yang kedua. Walaupun tolong diawali dalam tanda kurung Rois Am. Seperti ini. Saya sudah menulis di kolom chat, nanti di kolom chat, biar nggak gabung dengan Pak Renal Kasali tadi. Kita sudah mencatat pemenangnya yang pertama, yang berhak atas pulsa. Pemenang kedua, oke, wah sudah masuk ini. Panitia dilarang ikut campur ya di sini ya. Rois Am. Oke, sudah 3. Baik. Ini kalau nggak paham apa yang dikatakan oleh Rois Am-nya kebangetan ini. Mohon maaf suara kurang jelas. Apa yang disuggest atau yang disampaikan, dipesankan oleh Rois Am di sesi pertama saat membuka acara kita, saat membuka acara Madrasah Teknologi Informasi. Oke,
Kita stop sampai di sini, sepertinya sudah banyak. Rois Am. Oke. Jauh lebih banyak dari yang tadi ini. Baik, thank you. Ada 10. Wow. Generasi muda harus menguasai teknologi informasi, memberikan manfaat umat. Lalu kemudian bla bla bla, Rois Am, Nahdien harus menjadi subjek dalam teknologi IT. Bagaimana warga NU untuk melek teknologi? Oke, sekali lagi. Wah, ini yang pertama-pertama lebih siap semua ini sepertinya. Warga ini punya informasi, membedakan info dengan hoax ya. Bagus-bagus, generasi eksis dengan dua saya perkembangan teknologi harus menjadikan teknologi bermanfaat. Mohon maaf suaranya kurang jelas. Kita hapus dari list jawaban. Generasi NU, teknologi bermanfaat bagi umat. Bagaimana yang sesuai teknologi? Wow. Oke, yang kedua juga jatuh kepada yang pertama kali menjawab, yaitu nomor 010251. Muhammad Zainal Fanani dari Kupang. Pak, tepuk tangan. Dari Kupang. Nahdien harus menjadi subjek, jangan objek dalam teknologi IT. Itu pesan utamanya, dan kita dengan pelatihan ini berharap kita juga semakin aware terhadap perkembangan dan menjadi pemain, bukan penonton. Kita sudah punya 2. Selamat kepada Mas nomor 01080843 dan 010251 Mas Ade Fatur Rahman dan Muhammad Zainal Fanani untuk 2 hadiah pertama kita. Baik, kita sambil menunggu lagi. Nah, ini kan teman-teman, saya ingin bertanya ini. Ini kan kita sedang membuat madrasah teknologi informasi ya, tantangan NU di era disrupsi dan teknologi. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira apa sih harapannya, harapan kita semuanya, harapan Anda semuanya ketika ke depan ketika mengikuti acara ini dan dampaknya terhadap NU, terhadap masyarakat Nahdien. Apa harapan teman-teman semuanya, dan untuk masyarakat NU setelah mengikuti ini, biar kami juga bisa lebih memfokuskan kepada harapan Anda. Ini juga berhadiah. Hadiah pokoknya. Hadiah terus sampai habis hadiahnya. Oke, saya harus pandai-pandai buying time dengan memberi hadiah. Ini tugas penting ini. Mohon dikasih harapan ya di dalamnya ya, biar nggak ini. Biar tidak gabung dengan di atasnya, karena harapan. Ya, yang pertama dimasukkan karena saya telat ngasih info, terutama dari kegiatan kita ini. Jangan-jangan harapan kita berbeda. Wah, kalau berbeda harapannya susah ini. Kalau sama kita bisa jalan bersama. Itu. Wah, ini ada yang raise hand, Mas Nanang Kosim, pemenang handphone dari Semarang di periode 1. Luar biasa. Sekarang apa harapannya dari kegiatan ini dan khususnya untuk masyarakat Nahdien, kegiatan ini akan menghasilkan apa?
Wow, ini makin berat ini. Seleksinya makin berat. Seleksinya makin berat. Oke, mari kita stop sampai di sini karena jawabannya sudah puluhan dan akan menyulitkan kita semuanya untuk memilih jika semakin banyak. Oke. Wow, ini sudah 30-an yang saya copy ini. Terima kasih. Harapan menjadikan paham mengenai perkembangan teknologi, melek teknologi. Yang pertama, warga Nahdien menguasai perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Untuk NU, berikan saya sedikit waktu teman-teman untuk membaca sebentar. Mungkin tidak sempurna nanti pemilihannya, tapi tenang saja karena hadiah-hadiah lain masih banyak sekali. Jadi jangan khawatir kehabisan hadiah. Nah, bahasa meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat Nahdien Jalan Maya. Ouch. Dengan adanya kegiatan ini, teknologi bisa terus maju. Harapan akan menghadirkan generasi muda teknologi, update teknologi terkait hoax untuk dakwah, memberikan manfaat variasi gerakan NU. Pusat berbasis data digital, harapan. Good. Pesantren wadah Nahdien. Mas Inong di studio bisa dikasih musik dulu sedikit biar saya sambil menyeleksi. Terlalu puluhan di sini. Harapan generasi Nahdlatul Ulama menjadi objek penikmat teknologi, promotor kemajuan teknologi. Oke, kita punya setelah mengikuti ini memahami IT secara lebih expert dan bisa kegiatannya di Banom daerah masing-masing sesuai dengan Nahdien agar Nahdien ke depan. Terus harapan bagaimana langsung dengan pakar rumput untuk memberikan edukasi terkait perkembangan teknologi dan masyarakat. Oke, terima kasih kepada jawabannya yang luar biasa. Saya semakin sulit terus terang untuk memilih mana yang lebih baik, yang baik di antara yang lebih baik. Saya terpaksa. Silakan Mas Inung. Audionya dikecilin aja Mas Inung. Indonesia. Oke, baik teman-teman. Setelah dipikir dengan secermat-cermatnya dalam waktu yang sangat singkat, ada harapan yang sangat bagus di sini yang bisa kita, yang juga akan menjadi harapan kami barangkali dari 021429 ada semacam pusat data berbasis digital untuk lembaga di bawah naungan NU. Jadi ada pusat data berbasis digital, pusat data itu pekerjaan besar. Saya pikir
Yang lain sangat bagus, tapi dengan waktu yang sangat pendek kita tidak sempurna sekali lagi, tapi yang maksimal yang bisa kita pilih. Apakah pembicara sudah bergabung bersama kita? Pak Juri sudah gabung, Mas Rojali. Baik. Oke, tiba pada acara yang selanjutnya. Jadi saya ingin mereview sedikit. Ada 3 pemenang pulsa yang kita bagikan di sesi pertama. Ini Cak Usma, kita punya 3, Cak Usma. Yang pertama adalah 010843 atas nama Ade Fatur Rahman dari Kuningan, Jawa Barat ini ya. Sepertinya. Terus dia ada review tentang materinya Prof. Renal Kasali. Jadi bagaimana warga Nahdien bisa memenangkan kompetisi dalam era disrupsi teknologi dan harus jadi pemain bukan objek. Lalu yang kedua tentang review dari materinya Rois Am, dari pidato Rois Am, dari 010251 Muhammad Zainal Fanani dari Kupang. Jauh sekali. Beliau bilang bahwa Nahdien harus menjadi subjek jangan objek dalam teknologi informasi. Ya, Rois Am berharap itu kepada kita. Maka pelatihan ini berharap agar kita menjadi subjek, mengantarkan kita warga Nahdien menjadi subjek. Yang ketiga tentang harapan, apa yang ingin diharapkan dari kegiatan ini dan seterusnya ke depan. Ini ada harapan bagus ya Usma. Harapannya adalah ada semacam pusat data berbasis digital untuk lembaga di bawah naungan NU. Wow, ini besar sekali harapannya dan semoga kita bisa menyelenggarakan ya Cak Usma ya. Pusat data ini menjadi urgent sekali di era teknologi sekarang. Jadi ada selamat kepada 3 pemenang. Mas Ahmad Husairi dari Situbondo, Muhammad Zainal Fanani dari Kupang, dan Ade Fatur Rahman.